dulu. Ya, perkenalkan saya Dr. Fadika ya Pak, dokter bertugas di pada pagi hari ini. Maaf dengan Bapak siapa? Pak Arif. Usia berapa Bapak? 51. Alamatnya di mana? Petani. Dan Bapak ada pekerjaannya apa Bapak? Petani. Baik, Bapak setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan untuk cek penjahitan dari Bapak dan kita di ketiak, kemudian di tangan dan di kaki. Bapak ini sudah pengalaman Bapak, tapi belum itu untuk menegakkan diagnosisnya Bapak awal Bapak saja. Baik, saya akan cuci tangan memakai APD, Bapak bisa bersiap dulu ya Pak. Bapak bisa duduk berhadapan dengan saya ya Pak. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan di kepala dan leher Bapak. Misi saya melakukan inspeksi. Nah, ketika diinspeksi di sekitar kepala dan leher tidak terdapat kemerahan, bengkak maupun radang dan nggak ada bekas luka juga ya Pak. Kemudian saya akan melakukan palpasi. Saya akan permisi ya Pak. Saya pegang dulu, relax saja dengan telunjuk dan jari tengah. Kemudian bisa juga dengan jari yang satunya. Kemudian kita palpasi mulai dari preaurikular, kemudian ke posterior aurikular, dan ke oksipital, selanjutnya di tonsilat, agak enggak Pak ya, di tonsilat, kemudian setelah ke tonsilat kita ke submandibular, agak ke atas lagi enggak, nah setelah di submandibular ke bagian submental, kemudian ke superficial cervical di jugular vein. Mungkin bisa tengok ke kanan, oke, tengok kiri Bapak, nah oke, sudah bisa lurus lagi. Nah ketika di superficial cervical kita ke posterior cervical di belakangnya. Setelah di posterior cervical ke bagian marotit dan di deep cervical jugular chain juga, kemudian baru ke supraclavicular. Nah tadi ada nyeri nggak Pak dari yang saya pegang itu? Nggak ada. Nah, baik, hasilnya tidak terdapat pembesaran kelenjar getah bening, konsistensi, bentuk, batas, ukurannya juga dalam batas normal ya Pak, sekitar diameter 0,5 cm, tidak terdapat mobilitas dan nggak ada nyeri serta jaringan parut ataupun massa. Jadi selanjutnya untuk pemeriksaan di lengan ya Pak, sudah dibuka tadi bajunya. Yang pertama saya melakukan inspeksi dulu dari ujung jari sampai bahu yang sebelah kanan. Bisa angkat Pak kedua tangannya. Oke, ketika diangkat di daerah modus epitrochlearnya sama dan simetris. Kemudian juga tidak terdapat kemerahan di bagian tangan, tidak terdapat bengkak, radang dan juga bekas luka atau pembengkakan. Bisa terus lagi Pak. Tadi saya akan melakukan palpasi di bagian epitrochlear ya Pak. Permisi. Bisa ditekuk aja tangannya 90 derajat, kemudian saya tahan dengan tangan satunya, kemudian kita palpasi di bagian epitrochlear itu di sekitar antara otot bicep dan tricep 3 cm di atas dari epicondylus medialnya. Bagian sini terasa sakit nggak Pak? Nggak sakit ya, nggak nyeri ya Pak? Oke, untuk yang bagian kiri, oke, di atas 3 cm dari epicondylus medialnya. Terasa nyeri nggak Pak di bagian sini? Tidak. Hasilnya tidak terdapat pembesaran kelenjar getah bening, bentuk nodus, bentuk konsistensi, batas ukuran dalam batas normal, kemudian nggak terdapat juga mobilitas dan nggak nyeri ya Pak. Tadi juga nggak ada ditemukan jaringan parut maupun massa. Jadi Bapak selanjutnya untuk pemeriksaan di ketiak ya Pak, Bapak nanti bisa relax saja karena tangannya juga nanti saya topang. Jadi Bapak diangkat tangannya. Yang pertama kita lakukan inspeksi dulu untuk bagian ketiaknya. Di bagian ketiaknya ini terlihat tidak terdapat kemerahan maupun bengkak, radang, bekas luka. Kita cek untuk linea axillaris anteriornya di sepanjang musculus pectoralis major, kemudian linea axillaris posteriornya di latissimus dorsi, kemudian apex axilla di linea axillaris media, kemudian di sini juga ada bagian di neurovascular bundle axilla. Nah, ketika sudah kita palpasi mulai dari axilla anterior, kita palpasi ke atas ke apex axilla, kemudian ke linea posterior. Selanjutnya kita ke bagian neurovascular bundle. Nah, kita sudah ke neurovascular bundle, kita juga cek di supraclavicularnya. Karena nanti dia mewarnai di supraclavicular dan infraclavicular. Baik, sudah Pak. Bagian kirinya. Bagian kirinya kita topang juga ya Pak, posisi. Oke, kita inspeksi juga, hasilnya tidak terdapat kemerahan, bengkak, radang maupun bekas luka. Kemudian kita palpasi mulai dari linea axilla anterior. Baik, kemudian ke daerah apex axillanya, kemudian ke linea axillaris posterior, kemudian ke bagian neurovascular bundle. Baik, dan ke supraclavicular dan infraclavicular.
Baik. Apa ada nyeri Pak tadi pas saya tekan-tekan? Baik, hasilnya untuk palpasi tadi tidak terlalu besar penjari getah bening, kemudian bentuk konsistensi dan batasnya dalam batas normal, tidak terdapat mobilitas, nyeri, dan jaringan parut maupun psikiatris. Baik Bapak bisa berbaring dulu ya Pak. Baik Bapak, saya akan mulai meriksa di bagian kakinya ya Pak. Yang pertama saya akan inspeksi terlebih dahulu. Bapak relax saja ya Pak. Kita inspeksi dari pangkal paha sampai ujung kakinya, tidak terdapat kemerahan, kemudian antara kanan dan kiri ini simetris dan sama, tidak dapat bengkak, radang maupun bekas luka. Kemudian saya akan melakukan palpasi. Untuk palpasi kita palpasi untuk penjual limfe di inguinal superficialis. Yang pertama kita palpasi di area sini, area lepat paha atau inguinal ligamen. Jadi kita palpasi di inguinal ligamen, terus ke bagian bawah sampai ligamentum adductor longus. Kita palpasi mulai dari ligamentum inguinalis, kemudian sampai ke bagian ligamentum adductor longus dan juga di musculus arteriusnya. Kita palpasi juga mulai dari ligamentum inguinalis bagian sini, kemudian sampai ke atau musculus adductor longus sampai ke sartoriusnya. Kemudian kita palpasi juga untuk femoral triangle-nya. Femoral triangle mulai dari ligamentum inguinalis, musculus adductor longus, dan ke bagian musculus sartorius. Apakah ada nyeri Pak tadi? Iya. Baik, untuk hasilnya tidak teraba pembesaran kelenjar getah bening, juga konsistensi batas ukuran dalam batas normal dan tidak teraba mobilitas serta gak ada jaringan parut ataupun massa. Dilakukan pemeriksaan untuk kelenjar getah beningnya ya Pak. Hasilnya tadi di kepala dan leher itu tidak ada pembesaran kelenjar getah bening. Tadi Bapak juga nggak ada nyeri, nggak ada tanda keganasan seperti tumor atau kanker dan peradangan. Terus kalau di lengan dan tungkai atau di kaki itu tadi juga sama Pak, nggak ada kemerahan, nggak ada radang atau nyeri, dan nggak ada pembesaran kelenjar getah beningnya juga Pak. Jadi sejauh ini normal aja Pak untuk kelenjar getah beningnya, nggak ada tanda-tanda infeksi ataupun radang. Tidak ada yang ditanyakan Bapak? Baik, terima kasih Bapak.